berusaha untuk dijadikan pilot project. Dan itu otomatis tujuan kita dari awal bahwa kita akan menciptakan itu sebagai tujuan saya. Insya Allah dengan adanya perubahan itu mudah-mudahan sangat terwujud. Ya, ada PKS sebenarnya bersama dengan investor atau investor itu tahun berapa? Untuk kejadian PKS-nya itu di tahun 2021 2022. Iya, Kalau anggarannya di atas 200 M. kalau kemarin memang dari awalnya dari master plan itu kalau dilihat dari luas wilayah itu memang secara master plan dari ini sampai sekian, tetapi dikarenakan sampai sekarang ini untuk kerjasamanya dengan pihak petani itu masih belum menemukan jalan titik terangnya. Akhirnya yang kita kerjakan itu maksudnya yang dibangun oleh investor itu memang yang benar-benar itu asetnya mereka. Oh, berarti ada dua tempat di situ ya? Iya. Yang perhutaninya lengkap rumah. Jadi secara keseluruhan wilayah itu memang masuk tapi kita punya yang di sekitar pantai itu memang mungkin asetnya Ya pasti. untuk tetap kita harus berjuang dan berjalan dengan kita semua ya kita turun dulu ya sini. Berarti yang dulu dari MO juga Mereka ada ya asetnya apa? seperti apa sih Pak? Ada orang kalau yang investor yang akan itu apakah semua potensi wisata di situ mengelola kemudian peran-peran masyarakat atau masyarakat adat yang ada di sekitar seperti apa? Jadi gini Mas, kalau ini kata kunci kalau sama kita bicara investornya jauh tadi ada kalau dari versi kami itu yang namanya kalau kita sudah bicara tentang investor itu kita itu berapa itu kata kuncinya adalah profesionalisme. Jadi kalau dengan investor itu jelas semuanya nanti secara profesional akan mereka yang tujuan apa itu dari hasil goalnya itu kan tetap kalau sudah ada perjalanan itu kan pasti ada dimana teman-teman kalau sudah berinvestasi dan kerjasama mesti ada pembagian persentase kesehatan gitu. Jadi semuanya membentuk untuk anggaran dan sebagainya dari jadi kita ada semangatnya kita juga ada persentase untuk masuk ke kasda dan itu pun langsung juga langsung ke kasda bukan ke dinas pariwisata. Dan jadi yang perlu digarisbawahi di sini untuk PKS itu kita bukan atas namanya dinas pariwisata, jadi kita dinas pariwisata sebagai sektor di sektor pariwisata itu kepanjangannya dari PKS itu dan kita untuk ke apa itu menuju ke tahap PKS itu kita juga apa itu step by step dan untuk investor kerjasama dan sebagainya mesti perlu kajian panjang kembali atau studi layanan jadi tidak cukup ambil. Jadi kita juga dengan teman-teman publik yang lain semuanya kita terkait. Jadi bukan prosentase ya bisa mengalir pada daerah beberapa daerah atau kalau dari kemarin dari PKS itu persentasenya 80. Jadi yang 80 untuk investor ya memang karena ya mereka semua akhirnya dari mereka semua jadi dari total keuntungan net ya itu ya berarti 80 yang masuk investor kemudian yang 20 ke kas jadi langsung ke kasda ya ya yang kemarin jadi pertanyaan kawan-kawan di apa namanya Karang Taruna selama ini masyarakat kok nggak dijual
sampai kita antar di Pak Kapus, Camat, Hutan yang begitu terkait sudah sering dengan pertemuan. Akhirnya ya ini apa itu akhirnya yang terbaik karena dengan pengenalian bisa seperti itu akhirnya ini jalannya kita harus yang asalnya kita berkah. Jadi pancingan kalau sebenarnya Pak Jumbo. Iya. Maksudnya bagaimana? Apakah ada peluang masyarakat itu juga? Jadi nggak ada, Mas. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam hal ini di sini untuk mungkin apa ya? Kalau kita mau regulasi mungkin tidak begitu. Tapi secara besar ya, kita ber-PKS apapun beruang belanja kalau kita ada berdasarkan apa kita dapat satu dikatakan jelas. Dan yang paling penting lagi itu ber-PKS itu dengan baik itu yang jelas kita harus tahu status tanahnya. Nah, dalam hal ini Midodaren yuk murni asetnya pemerintah. Jadi murni asetnya pemerintah. Jadi otomatis kalau sama berdasarkan SNM masalah pengawasan itu apa-apa. Jadi dalam keadaan tapi tetap dalam keadaan akses manfaat diterima masyarakat itu kita secara tersirat. Jadi yang jelas kemarin dari pihak pemerintah desa investor juga sudah ada di termasuk komisi kas desa sudah. Terus yang jelas beberapa tenaga kerja itu ditambahkan yang sekarang seluruh pekerja yang sekarang mengerjakan kurang lebih 85%. Yang sekarang masih ada semuanya ada rekrutmen security itu juga dari terus untuk pesaing itu di sana ada 39 kios untuk pesaing satu lagi untuk kiosnya Bumdes. Jadi tapi ya itu karena ini yang saya bilang tadi kita bilang dari awal bahwa pilot project bisa menurun KTS otomatis kita harus juga ini dong ini bisa berubah orang-orang kalau cuma dengan ini yang lapak terus nggak mungkin makanya kan mereka fasilitasi untuk sebagian teman-teman bersambung dan itu ya sesuai dengan yang benar mereka dan aturan-aturan itu juga contoh tidak bisa Kalau itu segmentasinya adalah menengah ke atas. betul. Jadi kita pengennya hanya Romankum. Ya, Romankum itu. Artinya ada harus membantah kalau selama ini juga dalam masyarakat tidak ada bekas dari kita tidak ada semua sudah gitu. Betul, sudah ada. Ya. Target tahun berapa sudah dilakukan? Target untuk soft opening antara ini mas, akhir bulan ini sampai di Juli itu soft. Ya, untuk grand openingnya insya Allah kita tahu. Jadi soal ini akhir bulan ini. Iya. Dari kapan tahun mas ya? Iya. Oke. Terima kasih. Hari susah. Iya. Dari akhir bulan ini soal ini kemudian grand openingnya Openingnya rencana di sebelum akhir tahun. sebelum akhir tahun. Jadi kemungkinan kalau tahun ini kita sudah punya. Baik. Apakah ada tafsir kreatif di berapa putusan tahun pertama yang dibuat? Kita sudah PKS kita belum berapa dulu. Jadi secara persentase saja. Jadi saya anak yang ikut tadi bekas desa itu nantinya kan kita berjanjian per 5 tahun ya mas. Evaluasi itu kemarin kalau dari
Oh, kenapa begitu? Kita kepastian dulu. Ya. BPSP, beliau ini yang paling tahu. Berikutnya siapa yang terbaru yang akan berguna? Aku kayak anak-anak lurah Lumajang Moro. Ya, luar biasa Pak. Wilayah ini kan. Betul. Iya. Gimana sih sebenarnya mekanisme orang yang mau investasi? Levelnya negara ini apakah melalui kajian-kajian luar? Kalau tekniknya atau bagaimana? Terima kasih untuk menarik sekali bicara tentang investasi. Kami dari BPSP Kabupaten Tulungagung dari bidang penanaman muda dan investasi memberikan tugas di mana awal kita selalu mempromosikan kepada calon-calon investor baik calon investor maupun dana. Alhamdulillah Kabupaten Tulungagung sangat potensi untuk menarik para investor terutama di bidang pariwisata. Karena di Kabupaten Tulungagung ini potensi terbesar dibandingkan dengan kabupaten kota lain di wilayah Jawa Timur. Ini potensi terbesar adalah di bidang pariwisata. Itu di dalam menarik investor ini bekerjasama dengan pariwisata Alis ini melalui beberapa kajian-kajian sehingga kajian-kajian ini selanjutnya akan timbul semacam perjanjian kerjasama antara calon investor dan pemerintah Kabupaten Tulungagung, di mana biasanya dimediasi oleh dinas pariwisata. Ya, berarti investor yang datang ini harus diverifikasi oleh dengan ya, harus jelas dulu berapa dari mana asal anggarannya begitu sama sekali. Itu mereka punya uang aja boleh investasi. Itu menarik sekali. Untuk investasi ini kami juga sejauh itu memverifikasi. Namun di Kabupaten Tulungagung ini ada semacam tim yang berfungsi memverifikasi, melihat, mengatur perjanjian kerjasama antara investor dan Pemkab Kabupaten Tulungagung. Di mana tim ini salah satunya adalah dari BPSP. Jadi di BPSP tidak bisa mengambil satu kebijakan tersendiri untuk menentukan investor. Nah inilah yang akan menjadi hubungan investor yang akan mengelola salah satu melalui tim investasi. Kalau saya khusus berada ini karena memang anggaran dari pemerintahnya yang sudah betul kalau mau bikin sebuah wahana wisata partai akhirnya investor gitu ya. Satu-satunya alternatif. Betul. Jadi Alasan yang paling mendasar kenapa? kita tahu di Kabupaten Tulungagung ada skala-skala prioritas dalam membangun di mana yang lebih dahulu yang diperlukan yang bersumber dari dana anggaran APBD, sehingga mungkin masih ada sektor-sektor tertentu yang memang harus diprioritaskan sehingga sektor pariwisata ini belum bisa terbiayai dari Anggarannya berapa sih Pak? Tadi katanya 2 tanah, 2 landas, dan sekarang bangun itu adalah lahan milik Pemkab. Dalam PKS itu berapa anggaran yang dibukukan sebagai sebuah plan atau rencana?
awal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dan investor ini dalam proses pengajuan perizinan ini kurang lebih 50 miliar. 50 miliar gitu ya. Dan itu mengangkat seluruh potensi atau asetnya tanahnya mereka yang bisa. Betul. PKS itu berapa tahun nanti itu dikelola oleh investor? Perjanjian kerjasama ini dilakukan kalau tidak salah pada tahun 2020, 2021 ya. 2021 jadi perjanjian kerjasama antara Pemkab Kabupaten Manado dan investor dengan jangka waktu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Setelah 5 tahun, Setelah 5 tahun kita evaluasi ya, untuk bisa kembali naik dan berpanjang. oke. Dan yang menjadi pertanyaan itu juga siapa ini sebenarnya investornya, Pak? Asing kan? Alhamdulillah ini investornya kelihatannya juga putra daerah Kabupaten Manado. CV Sumo Perahu Taman Wisata Sumo Suparto yang kebetulan ini anak dari Kabupaten Manado. Ini adalah putra daerah. Putra daerah. Tulis pertama Pak siapa? Pimpinannya? Pak Uciwaluyo. Uciwaluyo. 16 Jenderal. Begitu ya. Baik, aplaus dulu untuk Pak Dian. Putra daerah ya. Clear ya. Masyarakat Manado itu kan isunya asing. Baik, setelah beberapa jeda kita akan kembali. Saya perlu menyampaikan kepada Anda kawan pasar mengenai berfokus dan dari banyak non spesial yang bisa dilakukan. Di Pantai Kemang itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masuknya investor itu juga kami kurang mengetahui, Pak. Jadi kurang ada sentuhan ke masyarakat. Entah itu miskomunikasinya dari pihak desa atau dari investor sendiri, kami juga belum tahu. Jadi saat ini pun kami di desa ada musyawarah terkait perumusan pengusulan apa yang diminta masyarakat Besuki ke investor. Yang ketiga, kami masyarakat Besuki itu menginginkan kalau seandainya ada investor masuk harus diimbangi dengan UMKM-nya, Pak. Jadi minimal bisa 50% dari masyarakat Besuki atau dari kakak atau mawon itu bisa ikut merasakan dampak positif dari pembangunan wisata. Kalau seandainya ini bukan kalau lagi, ini sudah ada teks, sudah ada MOU, sudah tidak jika atau angka, tapi sudah pasti ada PKS menjadi kerjasama. Selama ini karang-karang di bawah strukturnya di bawah pemerintah desa. Iya. Apakah tidak dikasih tahu oleh Pak Kades atau oleh Pak Desainer? Nah, itu yang kami sesalkan. Soalnya kami kalau mau menyalahkan dari masyarakat sendiri yang mau menyalahkan itu harusnya kami menyalahkan ke pemerintah desa. Ya. Nah, seperti itu. Tapi sekarang pemerintah desa itu malah menyalahkan ke Pemda. Kaitannya pemerintah desa tidak mengetahui terkait investor masuk ke desa Besuki ini. Itu seperti itu. Jadi kami mau menyalahkan desa akhirnya mencari alasan bahwasanya desa tidak mengetahui kaitan perancangan atau perumusan adanya investor yang masuk ke desa Besuki. Biasanya yang dimaksud ini statement siapa Pak? Kami ngomong aja, berarti kalau desa ngomong kepala desa, Pak. Kepala desa. Iya. Kepala desa mengaku bahwa selama ini tidak pernah Iya. ada. Jadi kemarin hari
lusa kemarin kita kumpulan di desa itu dari RT RW semuanya, terus dari lembaga-lembaga itu pun juga, tapi kami belum lengkap Pak. Jadi kami bertanya ke desa bahwasanya kami mohon cerita Pak, kronologinya bagaimana kok sampai investor masuk ke desa Besuki dan siapa yang merumuskan terjadinya kerjasama dengan investor. Kami juga ingin tahu kan. Itu bisa mengaku bahwasanya tidak mengikuti ataupun itu ranahnya dari pihak BPK. Pak, tadi saya bilang begitu. Iya. Selama ini masyarakat termasuk Karang Taruna pasti tidak tahu ada misalkan material datang, di situ ada alat berat, misalkan ini tadi informasi dari pariwisata sudah ada mulai rekrutmen masyarakat sekitar untuk menjadi pegawai di situ resort itu. Apa Mas Tari tidak mendengar atau tidak tahu? Kami tahu Pak, cuman kami sebenarnya kan mau menanyakan dari awal ataupun dari mungkin sudah ada 10 sampai 20 kali Pak kami menanyakan ke kepala desa. Bilangnya tidak tahu menahu dan akhirnya timbul gejolak di masyarakat yang mengakibatkan kejadian kontra kaitan investor. Akhirnya seperti itu karena masyarakat banyak yang nggak tahu, bahkan banyak yang nggak tersentuh. Kemarin waktu pertemuan RT RW lembaga-lembaga terkait itu pun mereka hampir 80% nggak tahu Pak, kaitan bagaimana bisa investor masuk dan kok sampai terjadi pembangunan seperti itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah warga belum tahu gitu ya. Itu satu Pak. Terus yang kedua, warga kami itu berpikir dari dulu sampai ngomong warga itu seperti ini Pak. Kalau kita jadi penontonnya desa Boyer, kita jadi penontonnya majunya desa Boyer kaitan wisata Pantai Gemah. Dan kami tidak tutup mata Pak, desa Boyer itu masyarakatnya semuanya ekonominya meningkat drastis Pak. Jadi mereka yang ikut beraktivitas di wisata itu mayoritas Pak, mayoritas si mawon kabeh beli mobil. Ini yang Gemah ya maksudnya. Yang Gemah. Dengan sebagai tetangga desanya Mary. Iya. Jadi keinginan kami seperti desa Boyer. Ingin dikelola seperti Pantai Gemah. Iya. Terus usaha dengan selama ini selain komunikasi dengan desa yang butuh tadi ya, terus kemana saja selama ini? Ingin tahu dari mana aksesnya? Iya. Usaha kami yang pertama kami ikut bersyukur itu tanya ke desa dulu. Kami tanya ke desa Pak bagaimana ini. Terus nasib rakyatnya bagaimana Pak. Jadi keinginan kami dulu seperti ini. Oke, dengan keinginan rakyat seperti itu dikatakan benar masuknya investor. Memang benar Pak, investor masuk itu wisatanya sangat bagus, pembangunannya bagus. Tapi yang kami sesalkan nanti jangan sampai terjadinya ataupun masuknya investor rakyat pribumi akhirnya tertinggal kaitan ekonominya karena tidak diiringi oleh kebijakan ekonomi. Jadi kami juga ingin tahu kajian-kajian apa yang bisa mengimbangi kaitan pembangunan ekonomi di masyarakat sendiri. Seperti itu. Oke, terus dulu ke Mas Ali. Kalau Mas ini, Pak Aris ini yang punya kompetensi untuk menjawab. Jadi katanya sudah ada komunikasi dengan kepala desa yang sudah clear, tapi faktanya ini bagian dari Karang Taruna belum clear gimana? Izin, kenapa saya Aris dari desa. Memang ini saya Mas, dalam artian kemarin waktu saya pergi Mas, ini kenapa Pak yang dari pihak desa tidak ada kedatangan. Jadi kalau ini kan otomatis satu pihak aja yang datang. Tapi yang jelas begini Mas, yang jelas kita yang sudah kita lakukan untuk menuju ke arah investor atau mungkin datangkan investor itu kita sudah kita kaji dan kita sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan apa itu
diberi sifatnya nih. Jadi nggak mungkin kita moro-moro, aku kan cukup investor untuk di sana, itu nggak bisa. Dan yang jelas begini mas, ini yang dasar, untuk di Midodaren mas, sekedar diketahui aja, itu status tanahnya pure asetnya Pemkab. Memang kalau secara peta di wilayahnya, kalau secara peta yang kawasannya memang di wilayahnya, tapi secara asetnya itu memang asetnya Pemkab. Tidak jauh beda dengan Koko. Koko itu di desa Musole, Argowilis di desa Sendal, tapi status tanahnya itu asetnya Pemkab. Jadi itu Pemkab yang beramil. Jadi kalau misalnya ini tidak bisa tidak dilibatkan dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita berbicara ini kewenangannya di Pemkab, karena yang jelas untuk kita mendatangkan investor itu seperti yang tadi kajian menunjukkan bahwa ini untuk kita semua, kita menerima hasil manfaatnya seperti ini. Jadi seperti yang pilot project dan sebagainya. Nah, untuk masyarakat ini masalah posisi, karena kalau kita bicara masalah investor itu bicaranya berdosa. Jadi kalau kita diberitakan dengan lemah ini yang perlu kita edukasi bersama ini antara PKS yang tripartit dengan bipartit. Yang tripartit itu seperti gimana? Itu ada 3 pihak, ada perhutani, ada pengelola, dan ada Pemkab. Tapi yang pure murni asetnya Pemkab itu Pemkab sendiri kita mau dengan siapapun kita. Jadi bagian yang lebih lengkap tinggi. Tapi kita nggak akan mungkin terus moro-moro cuma yang dapat Pemkab. Nah ini kan masyarakat juga tetap kita pikirkan dong, karena dengan kajian-kajian seperti itu. Dan tidak mungkin semua kita nggak tahu gitu ya. Iya, karena dari awal juga kita sudah bersama-sama aja. Jadi Pak Camat itu juga sudah semuanya juga. Apakah ada kewajiban pemerintah untuk sosialisasikan PKS kepada warga sekitar? Kalau bukan masalah PKS itu sudah sekedar bahwa kita sudah ada kerjasama. Tapi apa itu poin-poinnya seperti itu kan? Itu kita sendiri kan itu. Kalau masalah seperti tadi Mas Waris sampaikan bahwa Karang Taruna atau masyarakat ini kan dalam artian kan ini di desa ya, internal desa ya, itu kan kemungkinan atau mungkin masalah miskomunikasi juga besar. Jadi mungkin apa hubungannya sosialisasi masyarakat itu yang jelas asas manfaat yang kita kedepankan. Kalau masalahnya itu kalau bicara ini masyarakat terus soalnya ya apa begitu. Nah, ibarat perusahaan mas, otomatis kan ini sudah di perusahaan ya, otomatis mereka punya aturan, mereka punya mekanisme, mereka punya tata tertib dan sebagainya. Nantinya sudah bicara manajerial dan profesional dan sebagainya. Otomatis itu sebagai bentuk kalau kita ngobrol dengan Pak Dokter ini sebagai pendamping seperti itu, ini rangsangan, jadi masyarakat monggo dengan adanya ikon yang baru ini kita rasa masyarakat monggo. Kalau sama kita nggak bisa masuk di dalam itu. Jadi kita nanti masyarakat kreativitasmu, inovasimu monggo. Contohnya mas, sama sampai di desa Besuki itu kan jalurnya ke JS gitu, ke Bandung ke selatan kan termasuk. Nah itu masyarakat kita harapkan inovasinya monggo. Iya, jadi mengatakan mungkin ini kok belum enak rest area, belum ada tempat-tempat kuliner khas. Ayo kemudian bukan gitu. Jadi seumpama kita berpikir kalau kita tadi bicara secara tipe atau kelas gitu kan, itu ya otomatis tapi kalau kita orang mungkin yang cukup atau gimana sebenarnya sama dengan Midodaren, selfie dan sebagainya tentu inilah harusnya dari teman-teman ini yang di sana kita sediakan seperti itu, jadi jalan masuk. Tapi kan nah ini karena kawasan ini sudah nggak mungkin karena sudah jalan masuk yang dulu, tapi kan kita harus di luar itu pinter-pinter ya.
Demah, dari kacamata Patah, Demah, bisnis. Bayem gitu. Kalau dipegang investor apa maksudnya? Kalau dikelola masyarakat apa juga ruginya? Silakan. Oke, terima kasih Mas Pak. Jadi mungkin sebelum saya menjawab, mungkin saya beranalogi dulu bentar. Misalkan saya punya sepetakan di depan kampus. Kalau kan bertahun-tahun tidak saya olah dan saya tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada manfaat dari mana itu. Tiba-tiba ada orang yang berdua datang saya, Mas, kamu tak benar ini susah. Sama toko itu nanti kita berhasil. Nanti dulu-dulunya bergabung ini. Ketika mungkin orang nanya saya, kira-kira saya untung atau rugi? Ketika yang awalnya bertahun-tahun saya tidak dapat apa-apa, nilai manfaat dari tahun itu, tiba-tiba nanti ke depan ada nilai manfaat. Yang sebelumnya dulu saya ngaku, tiba-tiba nanti ada orang yang ngomong tentang mereka, kira-kira ada value enggak? Pasti ada. Dan itulah yang terjadi saat ini. Nah, saya bicara di luar masalah mungkin nyun sewu, sengketa, lahan dan sebagainya. Intinya adalah ketika kita ngomong bisnis itu adalah diferensiasi, itu yang paling penting. Ketika kita melihat peluang GLS nanti ada 54 km yang ada di wilayah Tulungagung, ada seperti itu. Ada banyak pantai pastinya. Ketika saya melihat itu nanti dikelola sendiri yang sekarang sudah eksis, saya melihat pantai itu ya sekedar tempat ke sana, kemudian makan, selfie, selesai. Ingat bahwa dalam bisnis itu ada yang namanya customer behavior, perilaku konsumen. Kita nggak usah jauh-jauh, kita ngomong diri kita sendiri. Misalkan kita ngomong sate itu enak, coba kita makan sate 1 bulan penuh, bosan. Sama juga perilaku customer itu seperti itu. Ketika kita menawarkan hal yang sama di sepanjang pantai Tulungagung, tidak ada diferensiasi, orang akan bosan. Makanya menurut saya konsep pantai dari Bali, di mana ada diferensiasi dari mungkin pantai Sanur dengan pantai Kute, mungkin dengan pantai Nusa Dua. Mereka ada konsepnya, ada hal-hal yang berbeda, ada tematiknya, dan pasti itu model besar. Ketika kita ngomong yang namanya Tulungagung ke depan, pastinya pengen berkembang, pasti kan. Ketika kita hanya menghubungkan pantai yang seperti itu aja, dari jalur yang barat sampai jalur yang timur, ya tidak ada icon gitu. Kita ngomong bisnis, misalnya saya ngomong bisnis, saya tidak bicara tentang masalah sengketa gitu. Ketika nanti ada diferensiasi, misalkan di situ nanti dibangun kelas menengah ke atas, otomatis ada value-nya di situ. Orang juga akan datang. Yang datang ke Tulungagung tidak hanya mereka yang pernah ekonomi menengah ke bawah, tapi mereka juga datang sana, mungkin nanti bisa stay di sana, ada event di sana, ada acara di sana, mungkin nanti pastinya ketika tidak ada acara ya tidak hanya di hotel Tulungagung, mungkin acaranya nanti digeser ke wilayah selatan, itu juga bisa terjadi. Selain itu ketika kita ngomong yang namanya investor, jujur saya adalah praktisi sebenarnya Mas Farid. Jadi saya adalah analis bank. Jadi analis bank itu saya terbiasa mendampingi customer saya yang notabene saya adalah customer menengah ke atas. Ketika mereka melakukan investasi, itu mereka selalu punya prinsip. Dia memegang azasnya orang Jawa. Pager mangkok luwih rusuh timbangane pager tembok. Pager mangkok, Luwih rusuh timbangane pager tembok. Apa maksudnya? Orang pager mangkok itu kalau kita baik dengan tetangga, kita kasih makan lah, meskipun rumah kita tidak tembok aman. Makanya pager mangkok itu luwih rusuh timbangane pager tembok. Masuk makanan, ngasih sesuatu ke lingkungan itu akan aman. Iya, dan bisnis pun juga seperti itu. Semua bisnis yang saya dampingi selama belasan tahun, ketika mereka melakukan investasi, pengembangan bisnis, studi kelayakan di awal salah satunya dalam lingkungan. Bagaimana dia pasti melibatkan lingkungan. Ketika tidak ada yang namanya perintah dari lingkungan, dia pasti melibatkan lingkungan. Termasuk saya yakin nanti investor yang akan masuk di pantai Midodaren juga tidak akan jauh-jauh di luar musuh. Pasti. Karena itu sudah hukum partainya investasi seperti itu. Jadi mereka ketika invest bangun pabrik baru, perusahaan baru, ya masyarakat akan juga supaya apa? Ibarat pakai mangkok kan, ketika lingkungan dulu ya mungkin
butuh yang namanya komunikasi sekali lagi. Karena kenapa? Komunikasi itu ya penting untuk membangun yang namanya kolaborasi. Kalau kita tidak berdasari komunikasi, kita di awal sudah emosi, gitu kan? Nah, ini kolaborasi tidak akan pernah terjadi. Makanya penting komunikasi. Jadi saya juga istilahnya cross check. Intinya pemerintah pasti support masyarakat. Dan intinya nggak ada ruginya, gitu ya. Insya Allah dari kacamata saya sebagai dosen bisnis tidak ada ruginya. Karena kenapa? Pastinya nanti punya akan kemudian investor lain masuk. Ternyata investasi di Tulungagung enak ya, nggak ribet, nggak kakian nyuwun sewu demo. Orang juga investor itu ketika investasi di suatu daerah, di suatu negara, geopolitik itu menjadi sebuah hal yang paling krusial untuk dianalisis. Bayangkan negaranya sumber dayanya bagus, tapi ketika politiknya nggak bagus, orang investor juga akan harus masuk situ. Jadi ketika masyarakatnya welcome, pemerintahnya support, peluangnya juga bagus, ya itu akan memancing investor-investor lain. Dan saya melihat bahwa Tulungagung itu potensinya luar biasa. Kalau kita melihat sumber daya alamnya luar biasa. Saya yakin kalau sektor industri mungkin belum dulu, tapi kalau pariwisata luar biasa. Banyak sekali spot-spot wisata yang bisa kita kembangkan. Termasuk nanti ada yang namanya wisata di desa, gitu kan, sudah mulai berkembang. Ya pastinya ketika kita melihat tempat wisata yang kita mainnya swadaya, maksud swadaya kita kelola sendiri, ya perkembangannya tidak bisa signifikan. Ada kekhawatiran dari masyarakat, ada begitu. Ketika nanti investor ini superior, gitu ya, dia punya banyak otoritas dan yang lupa. Jadi awal-awal tahun 5 tahun pertama care dengan masyarakat, tetapi ada kekhawatiran. Jadi masyarakat nggak menurut Mas? Ya menurut saya masyarakat juga, tetapi yang namanya nyuwun sewu, pemerintah pasti support warganya. Nggak mungkin pemerintah nggak support warganya. Pemerintah pasti support. Apalagi yang namanya MOU kan bisa dievaluasi 5 tahun sekali. Pastinya nanti investornya adalah putra Tulungagung lagi. Pastinya ke depannya ketika UMKM itu berjalan, ya tadi sampaikan Pak Aris menyediakan sekitar juga bungkus juga disediakan, warga berjualan juga disediakan. Cuman kita ketika kita ngomong yang namanya spot resort wisata yang dikelola investor itu ya pasti harus profesional. Yang profesional nggak bisa asal bikin tempat untuk buka lapak seperti itu. Ya memang mereka ada konsultannya. Jadi memang ketika kayak Jatim Park kan UMKM letaknya kan di keluar semua berjajar, sudah rapi, tidak mati telurnya kan tidak seperti itu. Karena mereka juga sudah punya konsultan. Jatim Park 1, 2, 3 sama konsepnya. Kita masuk wisata, pintu keluar nanti adalah jadi untuk nanti juga digunakan seperti itu. Bahkan saya pikir nanti ketika mau berkembang mungkin akan mulai muncul wahana-wahana baru di situ yang belum ada. Jadi konsep tempat wisata yang eksklusivitasnya nanti akan muncul ketika memang dikelola oleh yang paling sudah bisa. Baik, pulang dulu Dr. Gary. Apresiasi kepada masyarakat desa setempat di Pantai Lidodan, baik dari Karang Taruna maupun pegawai dan masyarakat setempat itu sudah beberapa tahun terakhir mencoba untuk mengelola, mencoba untuk menghidupi pantai. Karena kalau misalkan saya lihat misalkan pantai kita dulu itu kayak melihat film The Lost Prince yang Leonardo DiCaprio yang tersesat di pantai tapi banyak ilalang dan sebagainya kayak gitu. Tapi kondisinya pantai Lidodan itu hampir cenderung ya sudah inilah ada sisi-sisi yang sudah ditamakan terkait wisatanya dan sebagainya. Itu kita apresiasi masyarakat di sana. Kita sudah membangun modal sosial atau sosial kapital, mengembangkan dengan caranya mereka untuk bisa menghidupi pantai yang ada di sana. Yang kedua, saya juga mengucapkan angkat topi kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung ya. Karena satu-satunya ini menurut keterangan dari BPN, satu-satunya kabupaten di Jawa Timur bagian selatan yang akselerasi percepatan pembangunan jelasnya atau panselnya tercepat
di antara kabupaten yang lain. Berarti hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tulungagung ini memiliki ubin di dalam memajukan wilayah selatan. Di dalam bagaimana wilayah selatan ini tidak hanya sebagai nanti hanya jalur saja, tetapi juga bagaimana mengembangkan wilayah penunjang seperti di sana. Itu sudah sangat dipikirkan. Apalagi nanti juga akan terkoneksi misalnya dengan bandara dan sebagainya. Itu saya kira potensi yang luar biasa yang paling awal ditangkap oleh Kabupaten Tulungagung. Nah, dari sisi akseptabilitas ya, memang saya lihat riuhnya seperti ini beberapa di media massa ya cukup bisa pemberitaan tentang itu. Jadi ada banyak pertimbangan publik yang dikatakan belum baik dan sebagainya. Saya kira itu harus kita gali lebih dalam kenapa kok seperti ini. Yang pertama saya ya dulu dari sisi dari sisi pantainya dulu, bahwa pantai ini adalah termasuk hajat hidup kurang banyak. Kalau menurut konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945 di pasal 33 itu ayat 2 dan 3 bahwa hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi pantai itu yang harus dikuasai oleh negara. Jadi ketika dikuasai negara, nanti negara akan mengelolanya ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di konstitusi. Bagaimana memperhatikan kewajiban negara dan hak dari warga negara. Terus yang kedua, soal MOU. MOU di dalam kebijakan ini adalah sesuatu keniscayaan di dalam iklim demokrasi kita. Karena demokrasi itu kan mengenal segitiga aktor atau triangle aktor ya. Yang di sana ada pemerintah, yang kedua ada private sector, yang ketiga ada civil society atau masyarakat. Dari ketiga aktor ini memang harus ada kolaborasi di sana. Kalaupun di sana ada kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, itu sebagai suatu keniscayaan di dalam demokrasi kita di Indonesia. Public-private partnership adalah suatu solusi ketika negara ini belum cukup dana di dalam membangun atau mempercepat pembangunan di dalam suatu kebijakan. Itu suatu hal yang wajar. Di mana-mana, apalagi di dalam pemerintah Bapak Presiden Jokowi di dalam tagline Indonesia Maju, bahkan memberikan fokus khusus terhadap investasi itu, membuat kementerian khusus yang namanya Kementerian Investasi. Sekarang dijabat oleh Pak Bagri. Ini menandakan bahwa Indonesia tidak hanya lagi ingin duduk diam dan mendengarkan saja terkait kemajuan pariwisata seperti di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Kita tidak hanya bisa membanggakan yang namanya Kapadosia Turki atau mungkin menara Eiffelnya di Eropa. Kita kalau bisa juga berdikari di dalam hal pariwisata di dalam negeri, mendongkrak pariwisata di dalam negeri. Hal semacam ini ketika diimplementasikan di materi Jogja itu suatu hal yang wajar, karena di sana ada melibatkan sektor dan pihak swasta di dalam penekanan tanda PKS seperti itu. Kalau dari sisi ininya mas, analisis dampak sosialnya itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena begini, di dalam pengambilan kebijakan itu, pemerintah maupun pemerintah daerah harus memegang yang namanya prinsip good governance dan clean governance, tata kelola pemerintahnya baik dan bersih. Nah, di dalam prinsip-prinsip dari good governance itu yang dikeluarkan oleh UNDP, prinsip yang pertama adalah partisipasi. Nah, partisipasi itu maksudnya apa? Setiap pengambilan kebijakan itu harus melibatkan masyarakat, harus wajib ain, dan itu juga ditegaskan di dalam konstitusi kita terkait bela negara itu
tidak harus melalui yang namanya militer, tapi bisa melalui sumbangsi pemikiran dari warga negara. Makanya jalur-jalur aspirasi itu di Indonesia sangat terbuka lebar. Mau dari aspirasi melalui anggota dewan, melalui pemerintah dari bentuk RT, RW, desa dan sampai seterusnya, maupun melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan oleh pemerintah. Ada aplikasi lapor.go.id, setiap warga negara bisa melaporkannya terkait kebijakan di daerahnya dan sebagainya. Bahkan ketika sudah ada peraturan itu masih bisa dibuka lagi ke Mahkamah Agung ataupun di Mahkamah Konstitusi. Itu sudah suatu suatu fasilitas dari negara kepada warga negara untuk memberikan porsi partisipasi yang seluas-luasnya kepada warga negara. Nah, ketika kita mencoba mengelaborasikan dengan kondisi di pantai udara ini, saya kira ini saya harap hanya miskomunikasi. Saya harap hanya miskomunikasi. Dan yang paling besar sekarang ini, kalau menurut saya adalah upaya dari pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk duduk bersama dengan masyarakat yang ada yang seperti itu lebih jelas lagi agar investor yang lain-lain itu tidak takut gitu ya. Karena analisis dampak sosial itu ada sesuatu hal yang harus juga diperhatikan. Bagaimana ekses sosial itu jangan sampai dari kecil bisa melebar. Nah itu perlu urgensi dari pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengelola ini agar tidak terdengar pada dalam investor yang lain. Itu kalau menurut saya. Terus yang berikutnya terkait bagaimana masyarakat dilibatkan. Ini saya mungkin ada dua opsi. Yang pertama memang dengan cara merit system. Merit system itu apa? Maksudnya ketika memang sudah dibangun bagus di sana, dibangun di sana kayak BH-nya Tulungagung. Jadi ketika memang yang mengelola itu sebagai badan usaha, pasti mereka juga akan mempunyai cara-cara merekrut pegawai yang berkualitas, merekrut pegawai dengan merit system. Berarti yang harus diupayakan dari itu apa? Kalau PNS kan ada yang namanya jalur prioritas dari masyarakat Papua dan disabilitas dan lain-lain. Nah, kalau rekrutmen dari badan usaha yang mengelola pantai udara ini bisa saja prioritasnya misalnya putra putri terbaik dari desa Besuki misalnya. Itu harus karena apa? Karena biasanya sarjana itu biasanya kalau dari desa nggak mau kembali ke desa lagi. Saya tuh juga nggak mau kembali ke desa, ya betul ngadu banget. Ya, nah itu kalau bisa sarjana dari desa tempat ini bisa diambil tenaganya yang profesional dari pihak investor itu. Agar apa? Ketika rekrut dengan merit system, harapannya kan pastinya salary-nya di atas rata-rata dari yang lain ya. Jadi ini juga bisa mengangkat atau roda ekonomi itu biar lebih sesat, tidak berhenti di situ saja itu yang pertama. Yang kedua adalah akomodatif ini ya bagaimana tetap mengakomodasi yang namanya masyarakat yang ada di sana. Entah itu bagaimana ya harus duduk bersama. Bikin solusinya harus duduk bersama. Memang saya paham sekali ada idealisme dari masyarakat. Saya paham sekali ada memang sudah memiliki ikatan emosional yang cukup lama mas ya mengelola pantai di sana. Saya juga memahami bahwa memang ada idealisme dari pemerintah karena ini tanah saya. Nah, bagaimana masing-masing dari idealisme ini mohon bisa dicarikan bikin solusinya. Jangan sampai hal yang tidak produktif seperti riuh di ruang publik seperti ini tidak terjadi seterusnya. Kita berharap bahwa ketika nanti pantai ini dikelola dengan baik dan berdatangan berduyun-duyun yang namanya wisatawan lokal maupun mancanegara, harapannya bukan hanya memanfaatkan wilayah di sini, tapi juga menambah kreatif dari Kabupaten Tulungagung. Ini bukan hanya berkah dari wilayah atau penduduk di sekitar, tapi juga berkah kepada masyarakat seluruhnya di Kabupaten Tulungagung. Seperti itu. Baik, luar biasa, Mas Yudi dari Desa.
Saya juga ingin